يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Nurul Hidayah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Juga tak lupa salat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, semoga kita kelak di yang memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat berbahagia, seperti biasa sebelum khotib naik mimbar, perkenalkan kami atas semua pengurus menyampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, kami atas semua pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang telah memberikan sedekah berupa makanan. Semoga diterima amal ibadahnya dan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, Masjid Nurul Hidayah setiap hari Jumat pada sholat maghrib mengadakan kajian lepas kerja. Untuk Jumat nanti kajian lepas kerja insya Allah akan diisi oleh Ustadz Abi Maki dengan mengambil tema menikmati setiap kewajiban. Masjid Nurul Hidayah juga setiap hari Ahad pagi mengadakan kajian kuliah 2 yang dimulai pada pukul 8 pagi. Untuk Ahad besok tanggal 2 Februari 2025 kuliah 2 akan mengambil tema Jemaah Bertanya Ustadz Menjawab yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Alinuddin. Untuk itu kami atas nama pengurus mengundang kepada bapak-bapak berserta ibu-ibunya untuk dapat menghadiri kajian tersebut. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Nurul Hidayah. Saldo awal sebesar 462.079.100 rupiah. Penerimaan Kota Kamal Jumat pada tanggal 24 Januari 2025 sebesar 5.628.000 rupiah. Penerimaan Kota Kamal Pemeliharaan sebesar 2.749.900 rupiah. Penerimaan infak sedekah sebesar 2.262.000 rupiah. Penerimaan Kota Kamal Yatim Piatu sebesar 5.284.000 rupiah. Donasi ke rekening JIS sebesar 4.500.000 rupiah. Jumlah 482.502.100 rupiah. Adapun pengeluaran sebesar 76.480.000 rupiah, sehingga saldo akhir pada hari ini sebesar 406.022.100 rupiah. Untuk itu kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah memberikan amal jariahnya. Semoga amal jariah para hadirin dilibatkan dengan pahalanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya yang akan menyampaikan selaku khotib pada Jumat hari ini yaitu Bapak Dr. Haji Abid Fauzi MM, adapun sebagai muadzin Saudara Ihsan Saudi dan yang sebagai imam Ustadz Akbar. Karena waktu telah masuk kepada hadirin yang ingin melaksanakan salat sunnah qabliyah, kami persilakan sebelum khotib naik mimbar. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Allah. Astagfirullah. Oh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Rasulullah. Allahumma ratama salatul fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah
kaum muslimin, hadirin sholat Jum'ah Masjid Nurul Hidayah, yang sama-sama kita semua yang hadir pada hari Jumat, hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan, apapun profesi yang kita sandang di dalam kehidupan kita, selalu mendapatkan nilai dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah merubah dunia ini minaz zulumat ila nur, dari yang dulunya alam ini dalam keadaan gelap gulita, namun berkat itu Rasulullah alam dunia menjadi cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah risalah Islam, ajaran Islam yang telah kita pantulkan di dalam kehidupan kita, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga risalah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari hatta ila yaumil qiyamah, sampai dunia ini berakhir. Khatib selalu mengingatkan untuk dirinya dan kepada jamaah sekalian, marilah selama kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata limtisal awamiri wajtinabu nawahihi, bagaimana hidup kita selalu mampu mengikuti apa yang diatur oleh Allah dan juga mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita semua selalu mendapat predikat takwa. Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang takwa itulah orang yang hidupnya beruntung, sukses di dunia dan sukses di negeri akhirat. Jamaah kaum muslimin, hadirin salat Jum'ah Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah, mengangkat tema tentang hikmah di balik perjalanan Isra dan Mi'raj dan salat 5 waktu. Jamaah sekalian yang berbahagia, 27 Rajab pada malam Senin, di mana Rasulullah SAW pada saat itu tahun ke-10 dari kenabian, 1 tahun sebelum hijrahnya Rasul, Nabi diberikan sebuah mukjizat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi mengalami yang namanya tahun kesedihan, tahun itu disebut dengan Amul Huzni, lantaran Nabi ditinggalkan oleh istri yang tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan paman Nabi sebagai orang yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat Arab Quraisy pada saat itu, yaitu Abu Thalib. Maka dengan wafatnya sosok yang sangat berpengaruh ini, Nabi diberikan oleh Allah tasliyatul qabli atau tasliyatul qalbi atau rihlah uluhiyah, di mana Nabi Subhanahu wa Ta'ala didatengin oleh malaikat Jibril. Pada waktu itu Nabi sedang tidur di rumah Ummi Hani. Lalu Jibril membawa berita dari Allah. Kum ya naim, bangun wahai hamba Allah yang sedang tidur. Lalu Nabi bangun, malaikat Jibril sudah mempersiapkan sebuah kendaraan buruk made in of Allah. Lalu Nabi dicuci dadanya dengan air Zam-Zam di atas bejana emas dan diisi dengan ilmu dan iman. Karena perjalanan Nabi ini perjalanan spiritual, akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali di dalam perjalanan Nabi itu lika-likunya ujiannya untuk dihadapi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan bumi atau yang disebut dengan perjalanan ardiyah, bumi Mekah, Masjidil Haram, dan bumi Baitul Maqdis Palestina, yang dulunya umat Islam berkiblat 16 bulan
di Masjidil Aqsa. Kemudian setelah ada ayat fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, akhirnya kiblat kita beralih kepada Mekah sampai sekarang. Perjalanan Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan spiritual. Perjalanan Isra Mi'raj tidak bisa ditangkap dengan rasio dan akal. Hanya iblis yang selalu menggunakan akalnya. Jadi ada manusia yang selalu menalar agama dengan akal, samalah dengan iblis. Jamaah sekalian yang berbahagia, setelah Nabi pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj yang cukup spektakuler, yang mungkin pada waktu itu masyarakat Mekah dilanda dengan berbagai macam konflik. Salah satunya adalah konflik keyakinan, konflik akidah. Pada waktu pagi hari Rasulullah berhadapan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar berkata, "Ada apa ya Rasulullah? Engkau nampaknya sedang ada sesuatu." "Betul wahai Abu Bakar. Aku semalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Setelah itu aku naik sampai ke Sidratil Muntaha." Cukup rumit memang perjalanan ini kalau ditalar dengan akal. Maka tidak mungkin perjalanan dalam tempo 2 bulan itu akan dipercaya. Semacam tokoh-tokoh kafir Quraisy, Abu Jahal, CS, Abu Sufyan yang belum masuk Islam pada waktu itu mengatakan, "Innaka anta majnun ya Muhammad." Engkau tidak lain seperti orang gila. Akhirnya mereka membuat provokasi agar orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad supaya mereka murtad dari ajaran Islam. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya tidak kupas tentang masalah Isra dan Mi'raj. Tetapi hasil daripada perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah adalah perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu itu langsung Nabi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelang dekat pintu Sidratil Muntaha. Lalu Nabi minta sama Jibril, "Apa yang aku ucapkan wahai Jibril ketika aku nanti melakukan dialog dengan Allah?" Lalu Jibril mengatakan, "At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Ucapkan kalimat itu di hadapan Allah. Lalu Allah itu menjawab, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Selamat datang wahai kekasihku ya Rasulullah. Nabi jawab, "Assalamu alayna wa la ibadillahi sholihin." Nabi ada sosok pemimpin yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan umatnya, agar umatnya selamat di dunia sampai ke akhirat, menggunakan kalimat assalamu alayna wala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba yang saleh. Hamba-hamba yang saleh itu hamba yang selalu taat kepada ajaran Allah, apapun perintah Allah. Salah satunya adalah perintah salat. Jamaah sekalian yang berbahagia, dari Abi Thalhah bin Ubaidillah, ja'a rajulun ila Rasulillah, ada seorang laki-laki datang dari Bani Najd, dari Najd, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah. Qala faijan huwa yas'al anil Islam. Lalu laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah anil Islam, tentang ajaran Islam. Faqala Rasul, lalu Nabi menjawab, ajaran Islam itu yang paling utama, kata Nabi, khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah, yaitu kamu mengerjakan salat sehari semalam 5 waktu. Kemudian faqala hal alayya ghairah, qala la illa an tatawwa syai'an. Apakah ada kewajiban selain salat 5 waktu? Tidak ada, kata Nabi. Tetapi kalau kamu menambahkan selain salat 5 waktu, itu adalah tatawu, yaitu salat-salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk menutupi kekurangan salat ibadah kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu perjalanan salat itu melalui perjalanan yang spektakuler, perjalanan yang begitu amat dahsyat, sehingga ibadahnya pun amat dahsyat. Bagi orang-orang yang beriman tentu bisa menjaga sholat. Tapi bagi orang yang imannya secara formalitas, sholat hanya sekedar identitas,
untuk menutupi dirinya sebagai seorang muslim. Maka jangan kaget kalau ada orang sholat tetapi hobi maksiat. Jangan kaget kalau ada orang sholat masih tetap melakukan perbuatan korupsi. Jangan kaget kalau ada orang masih sholat tetapi orang itu suka berbohong, mencaci maki orang. Berarti sholatnya tidak mencapai innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah implikasinya bagaimana orang itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai ada konotasi sholat itu hanya di masjid dia khusyuk, keluar masjid sholatnya hilang. Inilah manusia sekuler yang disebut dalam Al-Quran manusia sahud. Fawailul lil musallin, celaka kata Allah orang yang sholatnya lalai. Padahal orang itu sholat tetapi lalai. Alladzina hum fi sholatihim sahun, di mana orang itu sholat tetapi lalai. Lalai apanya? Lalai ketika datang waktu sholat. Orang itu tidak menghormati waktu, malah mengundur-undur waktu. Maka peringatan Isra dan Mi'raj melakukan evaluasi tentang sholat kita. Sudah sejauh mana sholat kita bisa kita laksanakan? Umur bertambah, apakah sholat kita semakin mantap dan khusyuk? Lalu ada orang yang sholatnya melalaikan waktu. Hati-hati saudara, orang yang sholatnya lalai itu dicap oleh Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka. Padahal dia sholat tapi lalai, mengundur waktu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Kata Nabi, as-sholah bi awali waktiha, sholatlah kamu di awal waktu. Tinggalkan segala aktivitas dunia saudara. Kalau memang kita cinta dengan ajaran Allah, bohong kalau kita ngaku cinta sama ajaran Allah, ketika panggilan sholat masih tetap diundur. Banyak orang-orang yang sedang rapat di kantor, sedang meeting, panggilan sholat mereka abaikan. Berarti kualitas keimanannya, barometernya perlu dipertanyakan. Yang kedua, ada orang yang sholat tapi lalai untuk zikrullah. Aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholat, tegakkan sholat untuk mengingat Allah. Jadi ketika kita sholat yang diingat cuma Allah. Pada saat kita takbiratul ihram, semuanya kecil, yang besar untuk Allah. Maka orang-orang yang sholat tetapi hatinya tidak sholat, hatinya lalai, keluar dari konteks sholat, maka sholat yang model begitu adalah sholat yang tidak akan diterima oleh Allah. Karena itu belajar kita khusyuk saudara. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman adalah orang yang sholatnya khusyuk. Lalu bagaimana ciri orang yang khusyuk itu? Ada seorang imam besar, di situ dikatakan Imam Al-Khatim Al-Asam. Ketika ada seorang murid bertanya, wahai imam, kaifa tahsya'u fi sholatik? Bagaimana anda melakukan sholat supaya khusyuk? Maka imam besar, Imam Al-Khatim menjawab, aku mu'ukabbiru bis sholah wa tahayyalu fil Ka'bah. Aku berdiri ketika sholat, setelah aku mengucapkan takbiratul ihram, lalu aku bayangkan di depan mataku ada Ka'bah. Ini salah satu sholat khusyuk. Takbiratul ihram ketika itu dibayangkan seakan-akan kita berada di Ka'bah. Jangan sampai kita sholat waktu di Ka'bah khusyuk, ketika jauh dari Ka'bah nampaknya sholat kita tidak khusyuk. Lalu yang kedua, apalagi Tuhan? Supaya sholat saya ini menjadi sholat yang khusyuk, maka imam menjawab, yang kedua, wasirat tahta godami. Ketika saya sholat, saya ingat nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, akan berjembat di atas jembatan Siratal Mustaqim. Selamatkah kita? Tergantung amalan kita. Ada yang kalbarki seperti kilat, ada yang ngesot-ngesot langsung kecebur saudara. Tergantung amalan sholat kita. Kalau sholatnya mantap, mungkin kalbarki orang itu sampai ke sorga. Tetapi mungkin ada orang yang malas sholat, atau sholatnya terpaksa,
Salat yang kelompok kedua, salat tapi lalai zikir kepada Allah dalam konteks salat. Orang itu tidak ada tomakninahnya dalam salat, bahkan tidak paham makna arti-arti bacaan salat. Maka kita tingkatkan dari sekarang sebelum ajal tiba. Lalu yang ketiga, ciri orang yang khusyuk, kata Imam Al-Hatim Al-Assam, yang ketiga, al-jannah fi yamini wan nar an shimali. Ketika kita sholat, seakan-akan sorga ada di sebelah tangan kanan kita, dan seakan-akan itu neraka ada di kiri kita. Sehingga kita berdoa, ya Allah, jangan sampai diri kami dicebluskan ke neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita dianjurkan oleh Rasulullah pada sujud yang terakhir supaya membaca, ya Allah, aku mohon agar salat saya ini bisa menyelamatkan saya masuk ke dalam sorga, bisa menyelamatkan saya jauh dari api neraka. Itulah salat yang khusyuk, selalu dihayati. Yang ketiga, yang keempat, salat yang khusyuk itu adalah al-mautu warai. Bagaimana orang yang salat itu seakan-akan malaikat maut ada di belakangnya, selalu mengintai dia. Sampai Nabi mengatakan, uzkur fi salatika al-maut. Ketika kita melakukan salat, ingat sama mati. Jangan sampai kita sholat masih ingat pikiran kita dengan dunia. Jangan sampai kita sholat ingat pikiran kita dengan jabatan kita. Jangan sampai kita sholat ingat pikiran kita dengan berbagai macam urusan-urusan yang tidak ada maknanya dalam kehidupan kita. Maka ketika kita sholat, kita ingat bagaimana bahwa maut itu selalu mengintai kita. Jamaah sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu yang ketiga, ada lagi orang yang sholat tetapi hakikatnya belum dikatakan sholat. Seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah, yusallun wala yusallun. Banyak orang di akhir zaman kelihatannya sholat, tetapi sebenarnya mereka belum sholat. Kenapa? Karena mereka sholat masih suka melakukan perbuatan maksiat. Dia sholat masih suka melakukan perbuatan korupsi, menganiaya, mencaci maki dan sebagainya. Maka orang-orang yang begitu adalah orang yang sekuler, memisahkan urusan sholat. Hanya di waktu di masjid, keluar masjid mereka tetap berbuat maksiat. Jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ketika kita sudah masuk di bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, mari kita khusyukkan sholat kita agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-wahidil qahar ahmadu subhanahu wa ta'ala ana al-lail wa tarapan nahar wa atubu ilaih qablan kidul a'mar asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabil ahyar wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum amin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.